presiden ini gini, cawapres presiden ini gini. Akhirnya terjadilah keutuhan bangsa yang runtuh. Terus juga kalau kita lanjut aja ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Seperti yang kita tahu, teknologi itu sangat membantu, salah satunya kan dalam hal demokrasi seperti yang Kakak bilang tadi. Namun belakangan ini kan banyak yang berlindung di bawah kata demokrasi, membuat orang itu bertindak sewenang-wenang tanpa memiliki batasan khususnya di media sosial. Menurut Kakak itu gimana sih cara mengatasi tantangan ini dalam praktik demokrasi saat ini? Oke, untuk cara mengatasinya aku ada 2 upaya, yaitu upaya preventif dan upaya solutif. Nah, upaya preventifnya ini merupakan pendidikan digital, di mana tuh kita harus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kayak literasi digital dan gimana sih guys kita ngasih tahu ke masyarakat cara mengidentifikasi informasi palsu atau yang menyesatkan. Juga pendidikan digital ini kayak dapat membantu individu yang tadi kemakan hoax menjadi lebih cerdas dalam mengonsumsi dan berkontribusi pada informasi online. Jadi pendidikan digital ini benar-benar ngebantu supaya kita sebagai pengguna sosial media tiap hari itu lebih bijak menggunakan. Terus kemudian ada pendidikan politik. Nah, menurut aku pendidikan politik ini mengajarkan masyarakat tentang pentingnya berdiskusi secara sehat dan menghormati perbedaan pendapat. Jadi kan kayak tadi berdiskusi di kolom sosial media dengan menunjukkan sara mengujar kebencian, padahal kita bisa berdiskusi secara sehat yang artinya itu demokrasi kita tuh dapat berjalan dengan lancar. Terus kemudian upaya dari solutif aku, kalau misalnya ada orang yang bertindak sewenang-wenang tanpa memiliki batasan khusus di media sosial tuh, yaitu hukum yang tegas. Seperti yang kalian tahu kan sekarang pemerintah memang sudah mengeluarkan Undang-Undang ITE pada tahun 2018. Itu tuh undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, itu tuh mengandung ketentuan-ketentuan tentang penggunaan sosial media dengan bijak. Aku kasih contohnya pada pasal 27 ayat 3 UU ITE tuh bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, menurut aku ini pasal ini tuh ngelarang kalau penyebaran informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi itu orang nggak bisa sewenang-wenangnya mereka menggunakan sosial media karena mereka bisa kena terjerat pasal tersebut. Kemudian ada juga pasal 45 UU ITE. Nah, ini nih memberikan kewenangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengawasi dan mengatur konten di media sosial. Jadi kan banyak ya, misalnya ada orang yang bikin konten di TikTok atau di Instagram ternyata diblokir karena melanggar melanggar dari ketentuan-ketentuan. Nah, jadi ada juga pada pasal 28B UU ITE yang seperti kita tahu kan Indonesia tuh kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat memang diperbolehkan, tapi kebebasan berekspresi ini nggak boleh digunakan untuk mengganggu hak orang lain. Jadi itu ada pada pasal 28B UU ITE. Jadi menurut aku pengguna untuk mengatasi hal tersebut tuh nggak bisa dari satu pihak individu aja guys, tapi harus dari seluruh pihak. Contohnya kayak termasuk pemerintah, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, dan individu. Jadi kalau misalnya untuk mengatasi itu individu aja belum cukup, jadi harus melibatkan berbagai pihak. Aku kayak gitu. Benar banget sih Kak, emang kalau mengatasi yang kayak hal tersebut tuh nggak bisa dari diri kita sendiri aja, tapi juga harus melibatkan dari pihak orang lain. Lanjut, kita lanjut ya Kak. Indonesia ini kan emang menganut sistem demokrasi ya Kak, dan Indonesia ini kan juga udah cukup lama berdiri kan. Terus menurut Kakak, selama Indonesia berdiri ini, demokrasi di negara kita ini udah berjalan dengan baik gak sih Kak? Sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila itu? Atau justru menurut Kakak itu malah bertentangan gitu? Oke, kalau misalnya dibilang sudah berjalan, itu dibilang udah berjalan. Tapi kalau konteksnya berjalan dengan baik, belum. Karena menurut aku, contohnya
mencakup kayak pemilihan umum deh atau proses perwakilan. Itu kan dia sesuai dengan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi memang kita sudah lihat nyatanya belum baik gitu loh pemilihan umum di Indonesia. Lalu contohnya kita lihat deh, kalau di Indonesia itu banyak banget, marak banget terjadi korupsi. Nah, korupsi ini benar-benar bertentangan dengan sila kelima. Nah, dengan adanya korupsi kan menyebabkan ketidakadilan. Ketidakadilan bertentangan lagi dengan sila kelima. Dengan tidak adanya ketidakadilan itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan menentang lagi nih sila kelima. Jadi korupsi ini kan perampasan terhadap hak-hak masyarakat atas hak ekonomi, sosial, budaya. Nah, itu terjadi pelanggaran HAM karena misalnya nih yang tadinya dana untuk publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, tapi malah digunakan untuk kepentingan individu. Yang itu termasuk merupakan bertentangan dengan sila kelima. Jadi menurut aku kalau misalnya demokrasi kita memang sudah berjalan, tapi kalau dibilang sudah baik, itu menurut aku belum cukup untuk dibilang baik. Karena masih banyak hal-hal kayak korupsi, itu bertentangan dengan sila kelima, ketidakadilan, bertentangan dengan sila kelima, pelanggaran hak asasi manusia, terus terjadinya pemilihan umum yang kotor dengan suap menyuap itu termasuk pertentangan dari sila-sila Pancasila menurut aku. Pertentangan ini ternyata masih banyak terjadi di Indonesia ya Kak, banyak kasus-kasusnya juga. Terus demokrasi kan juga nggak bisa diwujudkan oleh pemerintahnya sendiri gitu kan, harus bersama-sama dengan masyarakat Indonesianya juga ya Kak. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada zaman sekarang ini kan khususnya generasi muda banyak yang kurang minat nih sama hal-hal yang berhubungan dengan demokrasi karena kemungkinan demokrasi itu kan nggak jauh-jauh dari politik. Makanya bermuncullah nih warga negara yang merasa kurang peduli, pasrah dan bosan dengan demokrasi di mana suara rakyat jarang digubris oleh pemerintah. Lantas menurut kakak itu bagaimana cara menunjukkan kepada rakyat bahwa demokrasi itu nggak seburuk sepenafsiran mereka, dengan tujuan masyarakat itu benar-benar paham dengan wawasan tentang demokrasi? Sebenarnya harus adanya pendidikan politik tadi, dan menurut aku harus didoktrin nilai-nilai bahwa demokrasi ini merupakan paling relevan untuk mengelola sistem pemerintahan modern. Kenapa aku bilang kayak gitu? Oke, ini bahas dari yang aku pelajari di buku Ilmu Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Boleh banget. Jadi ada namanya teori revolusi dari Aristoteles yang merupakan filsuf dari negara Yunani, yang kita tahu demokrasi juga dari negara Yunani. Jadi dari Aristoteles itu bilang bahwa awalnya memang demokrasi itu merupakan pemerosotan buku. Tetapi ada lagi yang membantah teori dari ilmuwan yaitu Polybius bahwa demokrasi merupakan hal yang paling ideal. Jadi gini, dalam sejarah perkembangannya itu kita lihat sistem pemerintah. Kalau dibandingkan dengan sistem yang lain, demokrasi itu paling ideal. Kita lihat dalam monarki absolut bahwa kekuasaan itu dipegang oleh satu orang, yakni mutlak raja. Kita tuh harus tunduk kepada dia. Maka jadi dia tuh melahirkan tirani. Tirani itu rakyat hidupnya semakin tertindas. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dong karena kan mutlak, absolut dipegang oleh raja. Itu monarki. Nah, selanjutnya dari monarki itu tumbuh aristokrasi, yaitu ya karena orang nggak mau kekuasaan dipegang oleh raja itu, jadi kekuasaan dipegang oleh beberapa orang. Tapi dalam perkembangannya ini, para aristokrat ini nggak melaksanakan tugasnya untuk kepentingan rakyat, tapi balik lagi untuk kepentingan individu. Nah, akhirnya melahirkan oligarki. Oligarki juga tadi kekuasaan dipegang oleh beberapa individu. Nah, tapi sejatinya bentuk ini tuh benar-benar gak dicumbai keadilan kayak karena kan dia kepentingan individu. Jadi tuh rakyat pada itu tuh memberontak dan mengambil kekuasaan. Jadi sehingga geser menjadi kekuasaan dipegang oleh banyak orang, yakni rakyat, yaitu demokrasi.
Nah, kalau misalnya sebenarnya demokrasi ini kalau nggak dikelola dengan baik, memang melahirkan anarkis. Nah, tapi kalau misalnya di kita ini sistem demokrasi kan ada pembagian kekuasaan, jadi sehingga ada terjadinya saling mengawasi. Jadi di Indonesia ini kan kita tahu pemerintahan kan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, sebenarnya dengan adanya konsep demokrasi ini ada namanya konsep prinsip check and balance. Jadi di mana sistem pemerintahan yang berimbang. Jadi dicek apakah legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu balance. Jadi tidak ada terjadinya sewenang-wenangan dalam kayak legislatif lebih unggul, yudikatif lebih unggul, eksekutif lebih unggul, enggak. Jadi dengan adanya demokrasi ini jadi check and balance mengawasi setiap badan pemerintahan itu tidak berimbang, tidak sewenang-wenang. Jadi menurut aku ini kita harus istilahnya ngedoktrin, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa memang sebenarnya demokrasi ini kalau dijalankan dengan baik ini merupakan suatu sistem pemerintahan yang paling relevan di tengah modern gitu dibanding dengan monarki tadi, terus aristokrasi dan lain-lain. Oke, ternyata emang kalau demokrasi bakal dijalani dengan baik itu ternyata nggak bakal seburuk itu ya kan Kak. Jadi ya emang harus kita balik lagi ke diri kita sendiri juga yang akan ngejalanin demokrasi, sistem demokrasi itu sendiri. Oke, terima kasih Kak Askia, tadi tuh benar-benar poin-poinnya tuh sangat amat wow banget ya, kayak ilmunya tuh udah yang masuk hukum banget. Dan makasih banyak buat Kak Askia yang udah bagi ilmunya. Kita cukupkan podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Kak Askia yang udah mau jadi narasumber kita di episode kali ini. Iya, banyak ilmu-ilmu juga yang Kak Askia kasih ke kita yang kita tadinya belum tahu, jadi tahu. Apalagi langsung dari mahasiswi Fakultas Hukumnya gitu ya. Semoga nanti kita bisa ketemu Kak Askia lagi ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan itulah podcast Man 12. Bye-bye.